Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komputernya Feby dari Ono Center kayaknya bermasalah. Jadi langsung saya aja yang handle. Terima kasih sudah bersedia join di acaranya Ono Center, webinarnya Ono Center. Kita akan bicarakan tentang menulis paper jurnal dibantu AI ya. Oke, jadi kita akan ngobrolin soal bagaimana kita nulis paper jurnal dibantu AI. Tapi harapannya sih Anda jangan percaya 100% sama AI. Karena suka halu dia. Jadi kita perlu belajar gimana caranya supaya nggak terlalu halu. Oke, materinya bisa diambil di alamat ini. Saya udah posting tadi di chat. Saya ulang lagi ya. s.id/freeowp ebooks. Itu bentuknya Google Drive. Pakai apa? s.id biar lebih pendek doang. Recording in progress. Oke. Nanti di sini coba saya cari ya. Jurnal ada 2 buku paling nggak di sini teh. Terus redrive. Iyalah, kok jadi lemot gini ya? Kenapa lemot sekali ini teh? Bentar, ini saya kecilin dulu ya. Jurnal. Nah, ini ada 2 nih. Menulis jurnal, teknik cepat ini yang atas adalah menulis jurnal dibantu AI. Yang bawahnya adalah teknik cepat menulis buku dan jurnal dibantu AI. Gitu ya. Yang di bawahnya buku sama jurnal, yang atasnya jurnal doang. Soalnya banyak yang minta akhirnya jurnalnya terutama, ya udah saya buatin. Nah, ini saya nggak akan bacain. Silakan di download, dibaca-baca. Tapi kira-kira keywordnya adalah data first dan anti halusinasi. Jadi kuncinya itu gimana caranya supaya kita bikin paper jurnal tapi tidak halu dan berbasis data. Konsekuensi dari kalimat ini adalah kita harus punya data. Kalau nggak ada data, jangan berharap bisa nulis paper jurnal. Jadi kira-kira kayak gitu sih kalimatnya. Jadi harus punya data supaya bisa nulis paper jurnal. Supaya bisa tidak halusinasi, sebaiknya kita banyak ngasih tulisan juga ke dalam dianya. Jadi ada tulisan-tulisan yang kita kasih supaya dia nggak terlalu halu lah kira-kira. Set. Oh, saya masih mute ya? Aduh, gue pikir gue udah bunyi suaranya. Minta maaf, diulang, diulang, diulang. Diulang, kirain saya teh udah mic udah dibuka, ternyata masih di mute tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi ternyata saya baru sadar suara saya mute. Saya nggak ada yang ngasih tahu di chat soalnya. Jadi kalau ada apa-apa silakan tulis di chat. Terus kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Oke. Ini acaranya Ono Center sebetulnya, moderatornya sebetulnya Feby, cuman komputernya Feby kayaknya bermasalah. Jadi saya yang handle langsung semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Kalau ada kayaknya harusnya Feby juga nanti akan ngasih URL buat sertifikat atau apa gitulah ya. Oke, mic-nya juga tolong di mute. Saya bisa monitor juga sih. Tolong Feb, tolong dilihat yang belum mute. Oke, saya mutein ya. Oke, oke, itu ya. Nah, materinya bisa diambil di alamat ini s.id/freeowp ebooks, enter. Bentuknya Google Drive. Jadi diingat alamatnya adalah ulang s.id/freeowp ebooks, di enter. Bentuknya Google Drive. Ini semuanya bisa di download kalau mau, nggak masalah. Khusus buat hari ini keywordnya adalah jurnal. Ini banyak banget sih buku di situ. Karena bikin bukunya udah gampang banget pakai AI. Ini jujur sebagai besar buku ditulis pakai AI. Cuman nggak segampang itu juga sih sebetulnya. Nah, di sini ada 2 barangkali yang terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini adalah buku yang pertama adalah menulis jurnal dibantu AI, yang kedua adalah teknik cepat menulis buku dan jurnal. Kira-kira ini dua makhluknya ya. Oke, yang kita pakai adalah menulis paper jurnal di sini. Nah, keywordnya adalah data first dan anti halusinasi. Konsekuensi dari kalimat ini nanti kalau dibaca ke dalam-dalam juga kira-kira kebayang bahwa newspaper jurnal yang bagus harus ada datanya dulu.
Linknya tadi apa? Oke, ditulis saja ya, s.id/free WP e-books. Kenapa lambat banget sih? Free OWP e-books. Oke, itu ya URL-nya udah dikirim, s.id/free OWP e-books. Silakan di download bukunya. Di situ banyak sekali buku, termasuk buku Teknik Nulis Paper Jurnal dibantu AI. Oke, saya nggak akan bacain, kalau mau lihat di sini bisa, saya akan review cepat aja. Tapi pertama kali buat paper jurnal kita butuh data sih. Data adalah segalanya. Kalau nggak ada data, jangan berharap kita bisa nulis paper jurnal. Berabe urusannya. Jadi data yang paling penting. Data terserah bentuknya, bisa kata-kata, bisa file Excel, bisa hasil pengukuran, apa terserah lah. Pokoknya harus ada data. Dan semakin besar datanya, semakin bagus papernya, lebih gampang bikinnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus teknik nulisnya adalah gini nih. Dari data kita cari novelty-nya. Saya pakai daftar isi dulu ya. Cari novelty-nya apa yang ada di data itu. Dari novelty kita bisa bikin, di sini ada tulisannya nggak? Dari novelty kita bisa dapetin ini klaim apa aja yang bisa kita dapat dari novelty itu. Kemudian dari situ kita bisa dapetin hasil penelitian sebetulnya. Ini urusan hasil penelitian. Setelah hasil penelitian, waktu nulis hasil penelitian dan juga metode untuk dapat hasilnya harus ada metode ya. Selesai itu kita nulis abstrak. Dari abstrak terus kesimpulan dulu, dari kesimpulan abstrak, dari abstrak baru pendahuluan. Waktu nulis pendahuluan kita melakukan studi literatur. Jadi kita melakukan tinjauan literatur dan sebagainya. Kita waktu nulis pendahuluan kita akan dapat referensi. Nah, sekarang saya akan tulis di chat nih ya. Boleh direkam, boleh taruh di YouTube. Ini saya rekam, taruh di YouTube juga. Nanti Feby juga akan ngerekam, taruh di YouTube. Jadi teman-teman boleh silakan ngerekam, taruh di YouTube juga boleh. Kalau kita lihat strukturnya jurnal, pasti strukturnya, atau saya pakai, kalau chat terlalu kecil ya, saya akan pakai ini aja biar gede. Jangan cari-cari yang gedean. Oke. Saya gedein aja biar enak lihatnya, nanti saya ceritain cara bermainnya ya. Oke. Tadi udah saya bahas di which, kenapa kayak gini ya? Oh, ini locknya keluar semua. Oke, saya ulang lagi, sorry, minta maaf. Itu ada lock bikin kacau tuh. Oke. Ini bukan window kelihatan. Jadi kalau kita lihat strukturnya jurnal yang sederhananya, kita kira-kira ada judul, abstrak, terus intro atau pendahuluan. Di dalam intro itu ada referensi atau gini, tinjauan pustaka lah, pustaka gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Atau bisa juga bagian yang lain, sub itu yang lain. Terus ada metodologi, metodologi, terus hasil penelitian, terus kesimpulan, referensi. Jadi jurnal bentuknya kayak gitu. Oke. Kalau kita nulis paper jurnal, urutannya kebalik. Oke, urutannya nggak kayak gini sebenarnya waktu kita nulis. Nah ini kalau dengerin ajaran yang banyak dilakukan oleh banyak dosen-dosen di Republik Indonesia, mulainya dari judul, kemudian abstrak, intro, dan seterusnya. Jadi ngikutin struktur yang harus ditulis sih sebenarnya. Kalau saya bikin paper jurnal, saya balik semua. Pertama kita ngoprek, dari ngoprek, eksperimen dan sebagainya dapat data. Yang penting yang ini dulu. Dan ini nggak ada dalam paper nih, gitu ya. Jadi kita ngoprek dapat data. Dari data kita coba tanya ke ChatGPT, oke, temuannya apa, atau novelty yang ada di data itu apa, gitu ya. Jadi mulainya dari ngoprek data,
temuan novelty-nya apa di data itu. Supaya kita bisa cepat kerjanya. Kalau yang normal dari data kita analisa segala macam, kiri kanan, atas bawah kita analisa segala macam, akhirnya kita ngira-ngira kayaknya novelty-nya ini. Puyeng kepala dengan cara kayak gitu. Kalau saya langsung datanya saya tanyain ke ChatGPT, novelty-nya apa aja dalam situ. Setelah dapat novelty-nya, kita baru mulai melakukan sebetulnya analisa dan langsung dapat hasil. Jadi kita analisa pakai ChatGPT, langsung dapetin hasil. Untuk dapetin hasil ini kita harus melakukan coding dan sebagainya ya. Kalau di atau pakai statistik, metodologi. Jadi di sini. Jadi waktu kita dapetin nulis hasil, kita harus nulis metode juga. Jadi metode dan hasil nulisnya berbarengan sambil melakukan analisa. Gitu ya. Jadi kalau diulang data dulu, ngoprek data, temuan novelty, kemudian dari temuan novelty kita harus analisa data lagi untuk dapetin hasil, bisa pakai statistik, coding dan sebagainya terserah. Terus dapetin jadi dalam proses itu kita harus mengembangkan metode buat dapetin hasil tadi. Nah, dari situ kita bikin kesimpulan. Setelah hasilnya semua ditulis, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulan itu panjang ya. Dari kesimpulan ini kita juga menekankan juga novelty-nya. Novelty yang diperoleh apa aja. Dalam kesimpulan ditulis juga, tapi panjang novelty-nya. Nah, setelah kesimpulan dapat, kita bikin abstrak. Abstrak biasanya cuma 200 kata, satu paragraf. Stresnya di stressing bahasa Inggrisnya gitu ya. Kita bikin tekanannya di novelty. Jadi kalau saya lagi nulis paper journal, seluruh kalimat abstrak itu biasanya saya jadi novelty. Jadi kan misalnya abstrak 200 kata, ada berapa kalimat gitu, misalnya ada 10 atau 20, 15 kalimat. Setiap kalimat kalau bisa novelty. Kalau bisa. Nah, kesalahan fatalnya banyak orang waktu nulis paper journal, abstraknya isinya adalah metode ini, apa penelitian ini, tentang ini nih. Mabok dah lo kalau udah kata-katanya kayak gitu. Jadi jangan bikin drama di dalam abstrak. Abstrak betul-betul novelty. Kenapa itu penting? Karena nanti reviewer akan bacanya abstrak duluan. Kalau dalam abstrak nggak ada novelty, bubar langsung. Gitu ya. Dan kalau bisa ada minimal 3 novelty dalam paper journal tadi. Minimal 3. Kalau mau tembusnya gampang. Oke. Setelah ini dapat, sampai titik ini, baru pendahuluan ditulis. Atau intro. Pendahuluan intro ditulis di sini. Oke, nah yang seru dari sini adalah gini kira-kira. Kita waktu nulis paper jurnal, kita tidak bisa bilang ini temuan terbaru di dunia. Nggak ada cerita kayak gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah temuan paling baru. Caranya mengatakan bahwa ini adalah temuan, caranya adalah membandingkan dari pekerjaan orang lain. Membandingkan apa yang kita peroleh dengan paper jurnal orang lain. Jadi ini caranya, jadi selain intro isinya bahwa penelitian ini tentang apa-apa, kita juga melakukan studi banding sih. Studi banding atau di literatur review ya. Studi banding dengan referensi atau penelitian orang lain. Nah, pasti akan ada bedanya antara yang kita kerjakan dengan orang lain. Beda itu adalah novelty sebetulnya. Ya. Wah, seru. Bentar. Mana sih? Oke, ini banyak yang belum di-mute. Mute. Oke, sip. Oke. Nah, jadi perbandingan dengan penelitian online itu novelty. Jadi perbedaan sama dengan novelty. Gitu ya. Jadi caranya mengekspresikan bahwa ini adalah temuan adalah kita harus nyari beda antara yang kita lakukan dengan orang lain. Kalau sama, tidak ada novelty. Kita nggak bisa dijustifikasi untuk jadi paper journal. Setelah ini beres, berarti waktu ini dapat referensi dong. Referensi juga dapat. Dari waktu kita nulis di intro, kita dapat referensi. Setelah ini semua selesai, di prompt lagi semuanya. Jadi kita banyak main AI ya, pakai prompt segala macam. Baru yang terakhir adalah judul
terakhir ditentukan. Itu. Jadi di awal kita nggak nentuin judul. Jadi di awal paling topik doang ya. Topik penelitian. Kita tidak fix ke judul. Topik ditentuin, terus kita ngutak-atik, ngoprek-ngoprek, cari data dapat, dapat novelty. Kemudian novelty itu di prompt lagi supaya dianalisa, dapetin hasil. Waktu untuk dapat hasil harus pakai metode. Setelah hasilnya beres, dapat banyak, kita bikin kesimpulan. Setelah kesimpulan dapat, dalam kesimpulan biasanya panjang, beberapa paragraf. Setelah kesimpulan dapat, kita bikin abstrak. 200 kata, satu paragraf. Stres dalam abstrak adalah novelty, 3 novelty minimal. Terus kita dari selesai itu semua, baru kita bikin intro, pendahuluan, lakukan perbandingan dengan referensi kerjaan orang. Perbedaan tadi adalah novelty. Dalam proses itu kita dapat referensi. Kalau bisa, di sini minimal 24 referensi. Kalau bisa lebih bagus. Jadi referensinya kalau bisa banyak, 24. Soalnya kalau nggak susah buat nembus jurnalnya gitu ya. Judul yang terakhir ditentukan itu. Nah, setelah itu baru cari bisa pakai Grok atau apa, cari jurnal yang cocok untuk paper kita. Cocok dalam arti cocok dari sisi topik sama cocok dari sisi budget ya. Soalnya biasanya Q1 nyebelin banget. Saya aja masukin Q2 kemarin bayar 15 juta, sakit hati. Tapi ya boleh buat lah, iseng banget masukin. Ya ada kampus yang ngedukung sih, jadi rada cuek. Tapi menyebalkan sih sebetulnya. Sinta 2 aja kemarin 2,5 juta. Ya mungkin naik hari ini ya, karena minyak naik. Tapi kira-kira gini ya prosesnya. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Ada yang punya ini nggak data? Kalau ada yang punya data bisa saya proses sih kalau mau iseng. Oke, kalau mau iseng silakan kirim ke email saya. Ini email saya ono@indo.net.id. Silakan kirim data, kita analisa. Tapi kalau nggak ada, saya akan ngasih lihat data saya. Coba saya lihat, cek email. Oke, kosong email saya, nggak ada apa-apa. Oke, sekarang saya kasih lihat data saya. Oke, ini data beneran, tapi ini sampel aja dari Kementerian Koperasi sama UMKM. Bentar, ada di Orange, PQR Orange ini dia. Oke. Jadi waktu kita lihat data, kita nggak bisa ngelihat novelty sih sebetulnya. Ini saya kasih lihat ya, ini datanya, bentar. Oh, ada di bawah. Sorry. Ini dia. UMKM sampel Kota Bekasi. Oke. Ups. Ini dia. Oke. Ini data tentang UMKM yang ada di Kota Bekasi. Ada 1.000 UMKM di Kota Bekasi. Nomor nggak penting. Provinsi sama semua, nggak penting. Kabupaten, Kota Bekasi sama semua. Kecamatan mungkin beda-beda. Kelurahan mungkin beda-beda. Nah, ini ada yang kalau kita ngelihat data, pertama kali yang saya lihat adalah yang variasinya banyak. Jadi ini contoh modal pendirian. Ini ada yang 1 juta, ada yang 1 M, ada yang 500.000, ada yang 2 juta dan sebagainya. Ini ada variasi di sini. Kalau yang nggak ada variasi, data itu nggak menarik. Kalau ada variasi, data jadi menarik. Oke. Bulan beroperasi, tahun beroperasi itu nggak penting, itu cuma informasi doang. Terus ada jenis kelamin, laki perempuan. Ini menarik juga. Kita nggak tahu hubungannya antara modal sama laki perempuan, nggak tahu. Disabilitas kebetulan nggak ada, semuanya nggak ada yang disable. Kemudian status, ada yang pemilik, ada yang pengelola. Oke. Terus kita coba lihat lagi. Waduh, ada yang feedback. Coba saya matiin dulu. Jangan di mute, saya mah jangan di unmute. Oh ya udah, nggak ada. Oke. Terus kita lihat lagi. Jadi tadi modal oke, menarik, jenis kelamin menarik. Terus nah di sini ada lagi yang menarik barangkali adalah tingkat pendidikan, pemilik, metode pemasaran, ada yang digital, ada yang tidak digital. Terus apakah si UMKM pakai elektronik atau manual? Terus ada lagi omset. Omset jadi menarik juga karena omsetnya variabelnya lumayan lebar nih. Ada yang 126 juta, 37 juta, 1 juta, apa segala macam. Terus juga mungkin ada hubungannya sama tenaga kerja laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Oke. Jadi, tapi dari sini kita nggak bisa ngambil novelty. Ini kita masih belum bisa dapat novelty ini dari sini. Kita cuma tahu, oke, ini ada data yang bervariasi. Suruh ngelihat kayak gini, cari novelty-nya, mabok.
Jadi kalau ngelihat Go doang, terus kita cari novelty nggak bisa nih sebenarnya. Jadi taktik yang saya pakai biasanya gini, ini taktiknya bego banget dan gombal sekali caranya. Ini nama filenya adalah UMKM sampel Kota Bekasi. Jadi yang saya lakukan untuk dapat novelty, caranya gila sih sebenarnya. Dan saya udah sering ngerjain kayak gini daripada saya harus baca, ngelihat satu-satu, terus pakai software SPSS atau apa buat analisa. Udah gue taruh sini aja dah. Saya upload to file. Jadi caranya gila nih sebenarnya. Tapi ini kalau nggak bisa cepet bikin paper jurnalnya. Jadi ini bikin paper jurnal bisa seminggu selesai sih. Mana tadi orange? Oh, bukan, ini foldernya salah. Folder download. Saya masuk folder, oke ini dia orange. Terus saya masuk ke bawah. Ini dia UMKM sampel Kota Bekasi. Jadi filenya di-upload aja. File UMKM sampel. Kalau Anda lihat tadi di folder saya banyak sekali file Excel ya. Itu data-data semua sih banyaknya. Kita udah dapat. Sekarang saya mau tanya. Kita bisa pakai prompt sederhana aja ya. Novelty apa saja yang ada di data yang di attach atau upload. Itu ya. Enter. Ini belum sampai, ini baru judul novelty-nya aja dapatnya. Belum sampai lebih detailnya. Nah, waktu kita nulis paper jurnal, kita harus punya insting juga sih. Saya kebetulan reviewer di beberapa jurnal. Jadi reviewer kalau melihat paper jurnal, pertama dia akan lihat gambar. Saya, Ono akan lihat gambar, grafik. Karena malas baca sih sebetulnya. Jadi grafik harus ada sih sebetulnya nanti. Nantinya harus ada di hasil, harus ada grafik-grafiknya. Kalau enggak kita akan kesulitan buat nganalisa. Terus juga kita harus ada arogan sedikit ngasih tahu bahwa temuan kita tuh apa. Sebenarnya reviewer sederhana nyarinya. Ada kalimat arogan seperti itu enggak sih? Kalau ada, itu mempermudah si reviewer kerja. Jadi grafik, kalimat yang arogan, apa segala macam diperkan. Nah, oke. Dia lagi nganalisa, dari analisa itu nanti, ini lumayan gede datanya, ada sekitar 1000-an, 20 sekian kolom, ada 1000-an data. Oke. Jadi lumayan horor ini dia ngelihatnya, makanya agak lama nih bacanya. Cuman kalau waktu nulis paper jurnal kita nggak bisa nulis bahwa oke, temuan ini kita dapatkan pakai ChatGPT, nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti ChatGPT akan dapetin oke, kamu punya temuan ini. Nah, kemudian kita harus bilang ke ChatGPT juga teknik analisa atau metode analisa apa yang kita pakai untuk dapat temuan-temuan seperti itu. Jadi nanti dia kasih tahu metodenya. Nah, kita harus praktekin benar metode tadi gitu. Misalnya kalau saya sering pakai Python ya buat analisa. Jadi harus dipraktekin. Ini datanya nanti dianalisa pakai Python, nanti keluar gambar yang sama atau hasil summary yang sama dengan ChatGPT. Waduh, lama banget ya. Wah, dia analisnya gila-gilaan ini. Parah. Ini saya pakai model yang mana sih? Oh, model yang baru 5,4. Lama banget jadinya. Waduh, brengsek. Salah. Metodenya harusnya saya pakai model yang rada lama biar cepet aja nih buat demo doang soalnya. Waduh. Oke. ChatGPT atau AI apakah sudah cukup untuk analisa data? Ini kalau boleh jujur, dia akan batasin kemampuannya. Ini saya harus buka rahasia dulu ya. Saya bayar ChatGPT $20 sebulan. Makanya tadi data gede saya masukin, di analisanya gila-gilaan, hasilnya bagus sih. Cuman saya juga di sebelah saya ini ada lagi nginstall sih kebetulan buat demo sih. Ini ada LLM kayak ChatGPT lokal di komputer sebelah saya juga. Jadi saya bisa pakai dua-duanya, tapi yang ini lagi diinstal lagi soalnya mau demo ntar tanggal 2 April di Unpam. Jadi lagi disiapin sih. Jadi saya bisa pakai dua-duanya, bisa yang lokal free, bisa juga ChatGPT. Yang lain nggak saya nggak bayar yang lain, tapi saya suka pakai juga sih. ChatGPT Go saya pakai, apakah bisa dipakai seperti itu nggak? ChatGPT Go saya belum tahu malahan. Nggak tahu, belum pernah nyoba. Saya pakai chatgpt.com doang tuh. Nggak tahu sama apa kagak ya. Nah, sekarang dia udah keluarin hasil.
Nah, kira-kira kayak gini nih. Wah, dia langsung ngasih kata-kata. Gila. Kemarin nggak sampai sini ya. Dia cuma ngasih judul doang. Awalnya cuma judul doang. Oke. Eh, oh, ini cuma kesimpulan dari datanya doang ya. Data ini konsentrasi wilayah tertentu, profilnya apa, pemilik usahanya. Nah, ini nih, dominan. Oke, ini dia baru profiling dari si data, tapi belum sampai novelty. Ini mah profiling data doang. Nah, ini novelty-nya dapet nih. Wah, kalimatnya kayak gitu lagi. Eh, sebutkan apa? Yang gitu ya. Novelty apa saja yang bisa diekstrak dari data tersebut untuk paper jurnal. Gitu. Kalau ini tadi cuma profiling dari si data, ini garing, ini nggak bisa dipakai. Ya bisa sih buat paper jurnal bisa, tapi saya akan minta supaya dijadiin satu paragraf doang kalau kayak gitu. Nah, saya minta supaya, aduh, meriksa lagi dia. Waduh, meriksa lagi. Waduh, meriksa lagi, kacau nih. Oh, nah ini yang kelihatan kalimatnya lagi jalan ini adalah metode sih sebetulnya. Nah, ini harus kita minta juga. Metodenya seperti apa yang bisa kita pakai buat analisa data tadi. Jadi nanti masuk metode sih sebetulnya. Oke. Aduh, lama eh. Ntar. Oh, di bawahnya premium ya. ChatGPT Go. Dicoba aja sih. Tapi biasanya akan dibatasin sih biasanya. Kalau promo untuk jurnal Q1 top tier bisa. Nah, kalau mau buat Q1, caranya adalah di sini di kalimat sini ditulis ini kalimatnya di kurang spesifik ya. Novelty apa sih yang bisa diekstrak dari data tersebut untuk paper jurnal Q1 ditambahin kata-kata Q1 di sininya. Jadi jurnal Q1-nya harus eksplisit ditulis supaya dia novelty yang cemen-cemen nggak dia keluarin. Dia hanya ngeluarin novelty yang memang bisa dipakai buat masukin ke Q1 gitu. Jadi kita yang harus eksplisit nulis gitu. Nah, ini mulai kelihatan nih micro enterprise modernization gap. Jadi ada yang modern, ada yang enggak. Oke, jadi ini masalah modernisasi apa tingkat modernnya si UMKM gitu ya. Eh ini kelihatan gapnya parah-parah sih. Oke, terus ada lagi eh 97 yang tidak punya laporan keuangan sekian. Ini temuan juga. Nah, tapi ini kan saya bukan Q1. Jadi ini dia ngasih semua nih. Nah, untuk paper jurnal kita butuh 3 ya. Pembukuan datang lebih dulu legalitas. Jadi ada yang jadi kebanyakan UMKM tidak legal. NIB itu legalitas ya. Terus juga ada yang masalah pembukuan, terus gender. Nah nanti kita bisa hubungan antar novelty nih. Terus ownership, terus lagi ekonomi kru sangat berat pada undangan luar kuliner, oke, terus pendidikan, terus juga spasial tuh lokasi ya. Terus juga ini apa laki perempuan, median tenaga kerja, terus apa lagi? Oh, ini kurang novelty-nya kalau buat saya sih. Dia tidak membahas income. Jadi ada novelty nggak keluar di sini. Oke. Kalau saya nanti, kalau misalnya udah keluar kayak gini, saya akan minta nih. Oh, ini contoh novelty-novelty-nya. Novelty-novelty-nya ya. Ini yang dipakai sama judul. Dia ngasih saran seperti itu. Nah, sekarang misal saya akan menghubungkan buat analisa antara income, eh, omset, 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 gender, pendidikan. Omset sama gender aja. Tuh tadi ada omset sama gender, omsetnya nggak ada ya.
Saya minta ada omset sama gender. PS gender, buatkan grafik, dan buatkan narasinya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, Oke, saya mute dulu. Oke, sip. Oke. Ini saya ambil satu dulu ya. Tapi sebenarnya ini kerjanya lumayan harus duduk lama sih sebetulnya. Kita analisa omset sama gender, nanti omset sama gender sama modal, harus analisa semua sih. Jadi harus ada lihat hubungan-hubungannya, nanti itu yang jadi novelty apa hasil-hasilnya. Terus juga nanti kita harus minta teknik analisanya seperti apa dan itu dipakai sebagai metode. Yang apa? Ini saya karena waktunya sempit banget, saya akan cepet banget. Kalau yang benernya saya harus ngoding beneran, saya analisa semuanya beneran gitu. Jadi walaupun dia akan ngasih hasil, dari hasil ini saya rerun lagi, saya jalankan lagi aplikasi atau programnya supaya ngeluarin hasil yang sama atau hampir sama lah gitu ya. Dan hasil itu yang saya masukin ke dalam dokumen ininya. Oke, sekarang saya akan. Nah, ini ada codingannya. Ini termasuk kategorinya metode. Cuman kita nggak akan bisa masukin source code ke dalam paper journal. Kita paling masukinnya kata-kata bahwa kita ngoding pakai Python, pakai apa regresi apalah gitu ya. Oke. Ini lagi dijalanin sama dia. Nah, sekarang saya akan sambil nunggu, saya akan coba masukin di sini. Jadi ini yang kita butuhkan adalah judul, abstrak, intro. Saya nulisnya bahasa Indonesia dulu, walaupun nanti Q1 harus dalam bahasa Inggris ya, tinggal nanti diparafrase aja ke bahasa Inggris. Intro, metode, hasil penelitian, kesimpulan, referensi. Karena waktu sempit saya cepet-cepetin. Harusnya lama nih kayak gini kerjainnya, bentar mana sih? Tadi saya ini ya. Oke. Oke. Ini udah mulai keluar. Nah, ini kalau kita lihat di sini kelihatan bahwa kalau kita lihat rata-ratanya laki-laki agak lebih di atas, perempuan agak ke bawah ya. Perempuan omsetnya mulai dari 2 juta sampai 6 juta lebih, tapi lebar bisa sampai ke atas. Tapi laki-laki rata lebih konsisten di sini. Nah, ini temuan, ini kayak gini temuan. Gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil. Oke. Tapi nanti harus di generate lagi, kita harus nganalisa beneran pakai Python yang dikasih tadi. Oke. Sorry, mana? Saya geser biar lebih enak, biar kayak pasta aja. Ini hasil penelitiannya dari sini. Oke. Terus di sini kita ini kata-katanya, ini datanya, sorry. Nah, di sini adalah kata-katanya. Cuman kalau kata-kata kayak gini, kalau kayak gini aja kayaknya masih nggak cocok buat jurnal. Nah, dia ngasih suggestion yang lebih cocok. Suggestion journal style naratif. Nah, ini udah lebih cocok. Ini yang kita ambil buat kata-kata di sini. Oke. Dapat satu temuan. Ini satu temuan baru. Oke. Ini conclusionnya kira-kira kayak gini. Ini kita bisa masukin ke dalam sini juga. Ini dalam kesimpulannya. Oke. Terus coba lihat sini. Oh, ini diambil dari sini. Oke. Nah, kemudian buat narasi satu paragraf metode yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Oke. Supaya metodenya bisa kita tulis juga. Jadi waktu kita bikin hasil penelitian, ini langsung nih. Nanti kalau misalnya
terlalu detail. Kadang-kadang waktu kita nulis metode nggak perlu detail-detail banget. Kita bisa kurangin karena itu akan berulang di data-data yang lain. Jadi ini bisa dikurangin. Tapi kita udah dapetin kayak gini, kita bisa colong masukin ke metode. Oke. Kita harusnya kerjain hal yang kita colong dulu ya di sini. Kita copy, masukin metode. Oke. Metodenya saya rubah dulu ini jadi judul 1. Oke. Metode udah dapat, tapi harusnya ini harus cerita panjang ini, saya punya waktu udah tinggal 25 menit lagi. Jadi stres ini sebetulnya. Oke, hasil penelitian harusnya dikerjain beberapa kali supaya kita dapat beberapa hasil. Ini kesimpulan kita. Oke. Nah, kita perlu prompting lagi. Jadi kalau udah dapat beberapa hasil, kita harus bikin kesimpulan dari hasil-hasil tadi ya. Jadi caranya adalah kalau saya caranya gini nih. Kalau saya biasanya saya save dulu jadi PDF. File ini saya save PDF. Terus PDF-nya di ini. Saya download PDF. Taruh sini. Saya kasih nama draft. Jurnal draft. Oke. Jadi bentuknya PDF. Nah, sekarang saya masukin ini kesimpulannya masih ngaco nih sebetulnya. Tapi ini datanya cuma ada satu nih sekarang. Harusnya ada beberapa data. Nah, ini dengan kondisi cuma satu data, saya akan bikin kesimpulan. Ini kesimpulannya masih jelek nih harusnya. Kalau mau bagus ya harus banyak hasilnya, harus ada beberapa dulu. Nah, sekarang saya tambah. Saya klik lagi di sini. Oke. Oke. Saya masuk ke download. Saya cari filenya namanya jurnal kan. Iya. Jurnal. Kok nggak ada sih? Bentar. Cancel. Tadi saya save kan? Jurnal draft. Download PDF. Oh, belum ke save. Ini udah ke save sekarang. Oke, sekarang saya akan upload. Aduh. Apa nggak mau? Oke. Sorry. Oke. Tambahkan file. Oke. HIDFGHIDE. Oh, salah folder. Folder download. Oke. IJ. Ini ya, jurnal draft. Oke. Jadi, jurnal yang lagi kita ketik, kita save, kemudian kita tulis di sini. Buatkan summary. Summary itu maksudnya kesimpulan ya. Beberapa paragraf dari draft jurnal yang di-attach. Ini memakai logika semua caranya ya. Oke. Jadi tapi ini kondisinya masih belum bagus. Harusnya saya udah punya beberapa 3-4 hasil dengan grafik-grafiknya. Nah, kalau dari hasilnya udah ada, kita bikin summary lebih gampang sih. Gitu. Cuman ini kondisinya cuman ada satu hasil. Jadi rada bego nih bikin summary-nya gitu ya. Paling nggak dapat logikanya dulu lah. Ini karena waktunya sempit banget sih. Saya pusing ini kepala. Tapi ini modelnya harus saya ganti harusnya, kalau nggak. Oh, ini saya harusnya pakai yang ini nih. 4.3. Mikirnya lebih pendek. Oke. Ini ada kesalahan nih kalau kita lihat dia bikin summary-nya terlalu panjang nih. Panjang. Nah, ini prompt-nya salah nih. Oke, jadi karena sambil ini harusnya saya bikin gini ya. Buat narasi satu paragraf hasil penelitian di atas, fokus
fokus pada novelty. Novelty yang bisa diterima untuk jurnal Q1 gitu. Jadi harus ditambahin. Ini tadi karena saya nggak ada kata-kata fokus ke novelty, jadi dia ngomongnya kemana-mana nih. Jadi di dalam summary sebaiknya kita fokusnya dalam penelitian ini kami menemukan ini. Jadi ngulang sebetulnya apa yang ada di hasil penelitian diulang di kesimpulan. Oke, saya harus ini dulu. Oke, di mute dulu. Oke, dah. Nah, ini udah jadi fokus banget dia. Ini lebih bagus. Sebetulnya, narasi kok satu paragraf. Oh, ini metode. Walah, tuh kan, stres saya. Tadi yang saya upload lari kemana filenya? Wih, filenya hilang. Oke, ulang. Gini ya. Jadi ini saya harus jurnal draft H I B C D E F G H I C. Ini dia. Oke. Sekarang saya harus nulis. Oke. Sekarang jangan metode, buat summary. Nah, kira-kira. Jadi buat summary hasil penelitian di atas, oke. Fokus pada novelty yang diterima penelitian dalam attach dokumen. Oke, fokus pada novelty. Jadi di dalam kesimpulan, jadi novelty diulang-ulang ya. Nanti novelty diulang-ulang di dalam kesimpulan, di abstrak segala macam. Oke. Nah, ini udah mulai dapat ininya. Oke. Ini dua paragraf doang. Kalau kurang bisa minta tambahin, bisa juga dikurangin kalau kepanjangan. Nah, ini udah mulai dapat kesimpulannya. Kesimpulannya udah mulai keren dapatnya. Udah dapat sorry. Nah, sekarang ini udah beres. Ini beres lagi. Save lagi. Nah, sekarang dari sini saya pengen bikin abstrak. Caranya harus di-save lagi sih sebenarnya. Ini saya save ulang. Iyalah, read only lagi. Oke. Remove, download, jurnal. Oke. Sekarang saya save ulang. Ini udah ulang dengan summary. Jadi draftnya di save, terus di prom lagi. Save, prom lagi. Save, prom lagi. Oke. Sekarang saya akan bilang, saya pengen dibikinin abstrak. Dan harus eksplisit ditulis bahwa dalam abstrak itu untuk jurnal Q1 gitu. Coba kita cari lagi filenya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jurnal. Oke. Buatkan abstrak dari attach dokumen 200 kata, satu paragraf, highlight atau fokus pada novelty yang diperoleh. Gitu. Jadi di abstrak nggak peduli ini pakai metode apa, jangan diprioritaskan. Prioritas yang ditulis adalah novelty-nya. Gitu. Dan pendukungnya sebenarnya harus ada kata. Seharusnya ada kata-kata untuk jurnal Q1. Jadi selalu kata-kata jurnal Q1-nya dimasukin terus ya. Nah, ini kalimatnya sopan banget nih. Kalau saya kalimatnya ini kalimatnya masih sopan. Kalau saya kalimatnya suka arogan. Nah, saya kasih tahu teknik bikin kalimat arogan. Ini abstraknya saya pakai di sini. Oke. Nah, ini kalimatnya kan gini.
This study examines the relationship between business revenue, omset, and owner gender among urban UMKM di Bekasi. Dia sih fokus ini masih ini. Kalau saya kalimatnya ini saya balik nih. Ini saya taruh di atas nih sebetulnya. Dalam penelitian ini untuk pertama kalinya ditemukan. Jadi ini saya bikin, saya parafrase ya. Jadi bisa diparafrase ya. Parafrase supaya digunakan kalimat supaya temuan ditulis di awal dan gunakan kalimat in this research we found. Ini arogan ini sih. We found gitu ya. Di awal paragraf. Kalau saya nulis suka arogan seperti itu. Jadi dalam penelitian ini kami menemukan ini. Nah, ini udah ini arogan nih asli. We found that nah ini kayak gini. Jadi si reviewer langsung bisa baca. Ini oke, temuannya apa? Sisanya adalah penjelasan dari kerjaan kita. Itu. Jadi bisa dibalik kayak gini, jangan khawatir ya. Parah banget. Jadi ini saya buang dulu paragraf yang ini. Dan paragraf yang itu kita masukin. Jadi ini kalau mau lebih arogan lagi bisa, kalimat yang dipakai adalah gini kalau lebih arogan lagi. For the first time kami menemukan ini. Untuk pertama kalinya di dunia kami menemukan ini. Gitu. Itu arogan banget sih. Cuman kalau nggak gitu suka nggak tembus. Ya udah. Nah, sekarang kita masukin intro. Intro bisa jelasin ini tentang penelitian tentang apa, bisa. Itu perlu dijelasin dikit 1-2 paragraf kali ya. Sekarang ya, buat intro dari temuan dari attach dokumen. Intro menjelaskan, ya udah gitu lah ya. Ini kalimatnya kalimat kepotong nih sebetulnya. Nah, ini intronya bisa dibuang yang kayak gini-gini, yang ngejang-ngejang bisa dibuangin. Kita bisa langsung intronya bisa, oke, ini penelitian tentang UMKM di Kota Bekasi dan metode yang dipakai apa, global-global dikit. Nah, ini kayak gini ya. Nah, sekarang saya gombalin nih. Nih, intronya dapat ini ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata gini ya, relationship between owner general business sama omset. Nih. Oke, saya cari sekarang referensinya. Nah, cari referensinya bisa aja cari referensinya di situs-situs AI buat cari ini. Ini contohnya elicit.com. Kita bisa nyari sih pakai ini pakai Grok kalau nggak salah. Ini dipakai Grok. AI untuk cari referensi jurnal akademik apa aja. Nanti ada banyak sih, ada elicit. Jadi kata kuncinya promptnya adalah AI untuk mencari referensi jurnal akademik. Oke, nanti ada beberapa, ini ada elicit, ada konsensus, ada segala macam, bisa akan dipakai. Kita uji nyali, elicit bisa ngeluarin nggak ya? Set in SMI, gitu ya. Tapi ini elicit nggak saya bayar, jadi kemungkinan dia ngasih keterbatasan sih. Soalnya kalau pakai Grok sama ChatGPT untuk dapat referensi, rese banget. Jadi nggak ini. Nah, ini mulai kelihatan ada, tapi ini tahunnya 20 tahun yang lalu harusnya dimodify questions in the past 5 years. Saya maunya 5 tahun terakhir aja. Kalau saya sebenarnya kalau nyari sebenarnya nggak pakai ini sih, nggak pakai elicit. Saya lebih suka manual, pakai Google Scholar sebenarnya nyarinya. Oke. Nah, ini 5 tahun terakhir nih nah udah ada beberapa. Ada 27 citation. Oke, tahunnya 2021, oke, 2007.
15. Ini cari yang citationnya banyak ya. 17. Nah, ini kayak yang bagus yang ini yang 21 nih. 21 citation saya gede dikit biar ada enak lihatnya. Ini 2021 27 citation, judulnya adalah moderating role of ini ya. Ntar saya ambil kata-kata ininya. Copy. Saya copy ke Google Scholar aja biar gampang. Scholar. Oke. Ini nanti intronya kita modifikasi ya. Jadi saya akan step di sini. Langsung dapat. Nggak ada. Oh ini dia. Bentar. Modern influencing. Beda dapatnya. Oke. Coba. Oh soalnya ini tahunnya. Dia tahunnya. Tapi kita dapat yang bagus banget sih. 39 citednya. Lebih oke sih. Ini ada yang 2, ada yang 20. Ini ada beberapa yang bagus nih ya. Ini yang 2024 39, ini ada yang 20. Kita bisa pindah switch aja. Ini kita bisa cite, kita bisa ambil referensinya. Misalnya kita masuk pakai yang APA, kita ambil aja ini, kita masukin di sini. Oke. Jadi referensinya salah satunya ini. Oke, saya jadiin judul 1, kita dapat 1 referensi. Kita harus dapat 25 referensi. Tapi referensi nggak bisa paste gitu, ini kan di paste doang ya. Nah, referensi akan kita masukin dalam intro. Nah, caranya gimana buat masukin dalam intro? Caranya gini nih, cara gombalnya. Jadi dapat referensi. Sekarang kita klik referensi ini kebetulan bagus 39. Kita klik di sini. Oke, kita harus colong abstraknya. Coba ini ada pertanyaan. Saya sebenarnya terkait kalimat yang diidentifikasi Turnitin hasil ada beberapa kalimat yang sudah diparafrase bagaimana. Jadi gini Turnitin, intinya gini kalau Turnitin sih sederhana sih buat ini. Turnitin itu ngecek apakah kita plagiat atau enggak. Jadi kalau kalimat yang dipakai sama persis antara 2 jurnal, ada beberapa paragraf yang sama, itu sama Turnitin langsung dikasih label, ini nyontek kalau paragraf. Tapi kalau kalimatnya beda, kayak di parafrase, Turnitin langsung nilainya kecil. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana kalau Turnitin. Kalimatnya nggak boleh sama. Misalnya kata yang dipakai, istilah yang dipakai bisa dibedain dikit, Turnitinnya turun tuh. Yang masalah bukan itu sih. Yang masalah adalah ngecek apakah ini di-generate oleh AI atau bukan. Gitu yang jadi masalahnya. Nah, supaya kita bisa kelihatan tidak di-generate pakai AI, kita harus baca ulang semua tulisannya dan kita rubah kalimat-kalimatnya manual pakai mata manusia. Soalnya AI itu punya kecenderungan kalimatnya panjangnya hampir sama semua. Jadi AI akan membuat kalimatnya rata-rata sama. Nah, supaya rata-rata tidak sama, orang masuk dan akan merubah kalimatnya. Nah, itu akan AI jadi kacau nih. Nah, ini kita udah dapat paper jurnalnya ini tadi. Nah, ini kita dapat kayak gini. Kalau bisa dapat seluruh paper jurnalnya, saya akan bandingkan. Ini ada dapat paper jurnal. Klik kanan copy. Oke. Saya akan paste di sini. Oke. Terus tadi ininya mana? Sorry. Oh, saya ambil di sini aja ya kali ya. Ini dia referensinya. Oke. Jadi ya. Oke. Sekarang promnya kira-kira gini. Bandingkan attach dokumen dengan paper jurnal di bawah ini dan buat summary dalam 1 paragraf pendek tentang perbedaan keduanya. Jadi paper jurnal yang kita tulis akan jadi attached dokumen. Kita akan bandingkan dengan yang ada dengan referensi ini. Ini yang nanti 1 paragraf ini kita masukin ke dalam ini ya, ke dalam intro. Oke, saya paste. Sekarang saya masukin ke sini. Karena tadi kita udah pernah nge-attach attach-nya udah pernah dilakukan di atas, kita nggak akan attach lagi.
Bentar. Oke. Nah, sekarang dia akan bandingin. Nah, ini yang penting banget bagian yang ini sebetulnya. Jadi bahwa paper kita beda sama papernya orang lain ini. Nah, eh, nah ini kan ini ada tulisan the attest study. Nah, ini harus diganti kata-kata the attest study ya. Harus diganti misalnya our study. Nah, kata-katanya jadi gitu. Nah, in contrast, nah ini ada kata-kata ini. In contrast, study by ini fokus on strategy ini. Jadi beda banget nih. Gitu. Makanya harusnya dapat paper jurnal yang kira-kira penelitiannya hampir sama. Tapi hasilnya pasti beda. Nggak akan ada penelitian, ada dua penelitian yang hasilnya sama tuh hampir mustahil lah di dunia tuh. Nah, ini kelihatan beda banget. Ini soalnya beda fokus sih, sebenarnya beda fokus. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita copy, masukin sini. Udah dapat satu. Nih, kita selipin aja di mana lah. Nanti bisa diparafrase, kita bisa minta supaya alur ceritanya lebih. Ini kan di atas tadi ini diganti jadi our study analyze ini gitu. Jadi udah mulai dapet nih. Nah, kita harus melakukan ini sampai 25 referensi. Nah, ini harus diparafrase sih sebenarnya. Ini nanti diparafrase semua supaya intronya jadi lebih ceritanya lebih lancar lah, lebih smooth. Nah, saya biasanya saya ambil intronya, kemudian saya bilang, tolong diparafrase atau saya kasih taruh di sini dulu aja ya. Taruh di sini ya. Para para frase intro di bawah ini supaya eh, narasinya lebih inline dan lebih smooth gitu. Eh, bisa apa jangan gitu ya. Supaya meyakinkan viewer jurnal Q1. Jadi kalau bisa diulang-ulang kata-kata jurnal Q1-nya diulang-ulang dalam tiap prompt supaya kalimat yang dipakai, cara berargumentasinya itu bisa meyakinkan reviewernya selalu. Ini saya nggak tadi sering lupa nulis yang kayak gini ya. Kalau bisa ditulis tiap prompt-nya ditulis. Nah, ini kita promin lagi semuanya supaya narasi buat intronya jadi lebih bagus. Iya, oke, enter. Oke. Nah, setelah ini semua selesai jadi, nah ini udah mulai intronya dibikin lebih smooth. Jadi yang tadi narasi argumentasinya dimasukin juga harusnya. Kalau kita nggak puas, kita selipin aja argumentasi tadi di. Nah, ini udah ada. For example, research dari ini. Nah, tapi ini masih kurang, harusnya ada 24 ya. Nah, ini udah kita ambil aja. Sementara kayak gini ininya perbaikannya kita mah. Jadi ini nulis ditimpa lagi gitu. Tiap kali kayak gitu caranya. Jadi nggak sekali ngeprom langsung jadi, nggak. Ngeprom timpa karena kita dapetin referensi baru. Ini kelihatan berubah nih sebenarnya kalimatnya. Ini kelihatan jumlah paragrafnya juga berubah sih. Udah. Setelah ini semua selesai, nah ini harusnya tadi referensinya ada 24 ya. Ini saya cuma satu referensi aja. Bayangkan kita harus ngerjain kayak ginian, jadi bisa semingguan sih nulisnya. Gitu ya. Nah, udah ini semua selesai, baru berikan saran judul judul kok saya tulisnya di meeting chat, salah. Saya tulisnya sini ya. Jadi berikan saran judul yang akan menarik untuk jurnal Q1. Nanti biasanya kita harus milih. Dia judulnya akan kasih beberapa judul, kita harus milih yang paling kuat yang mana. Nah, ini ada beberapa judul yang ganas, tapi judulnya nanti harus dicocokin sama jurnalnya ya, jurnal mana yang kita masukin. Jadi karena judulnya ini judulnya bisa banyak nih, ada berapa judul nih, 8 judul. Tapi dia sarannya yang paling kuat untuk reviewer Q1 adalah yang ini. Oke, ya udah
Nih, cuman ini kan dia memutuskan judul berdasarkan cuman satu hasil penelitian doang. Ini kalau kita lihat tadi variabelnya bisa banyak banget sih sebetulnya. Oke, jadi ini judulnya bisa banyak. Ini judulnya belum tentu yang ini. Oke, karena ini cuma satu doang ya udah jadi itu judulnya. Tapi biasanya bisa banyak. Nah, setelah ini beres, ini di save. Ntar saya delete lagi ya. Oke, saya save. Oke, oke. Nah, sekarang kita bisa ngeprom lagi. Intinya saya pengen nanya, jurnal Q1 apa yang kemungkinan bisa nerima jurnal ini gitu. Kalau kita cukup pede dengan Q1 atau bukan pede maksudnya, kita punya duit. Soalnya Q1 lebih ke duitnya. Kalau buat saya mah duitnya kagak ada. Gimana mau masukin Q1? Oke, sekarang mah J A B C B D H I J mana J nih jurnal. Oke. Oke, masukin. Sekarang kita bisa cuman ya ini harus jangan yang instan ya. Harus yang lebih bagusan nih. Oke. Dia suruh mikir. Mikir itu buat searching juga di internet. Search internet dan Scopus terus untuk eh, manuskrip yang di attach sebaiknya dimasukkan ke jurnal Q1 mana itu. Berikan URL jurnal Q1 tersebut deh. Nanti kita juga perlu nulis apa surat pengantar, letter buat editornya. Sekarang ini bisa minta disiapin sih supaya soalnya kan kita harus apa ya istilahnya, kita harus merayu sebetulnya ke si editor supaya. Nah ini kalau ini kan kalimatnya gini, mungkin ini cocoknya buat Q2, Q3 jurnalnya karena terlalu masih sederhana banget ya. Jadi dia nggak rekomen Q1 sih. Ini waktu dia mikir ini kayaknya nggak bagus buat Q1 sih. Eh, tapi ya udah dengan apa adanya ya harusnya nanti di prom yang benar supaya Q1 bisa masuk. Ini dia ngasih tahu yang bagus soal media economics. Ini ada di Springer, ada jurnal page-nya, ada International Management Business, ada di ini dia udah kasih tahu juga. Oke. Nah, ini kita tinggal klik. Nah, ini kita klik sembarangan aja ya, salah satu aja. Ini. Oke. Ini dia, Small Media Economics. Kita biasanya harus bikin account, udah gitu. Saya kalau udah kayak gini, saya biasanya akan nyari template buat manuskrip atau naskahnya seperti apa. Karena harus diformat ulang tulisan kita disesuaikan sama template yang diterima sama si jurnal. Kalau nggak sesuai, nggak bisa masuk soalnya. Aduh, kenapa susah banget sih? Oh, accept all cookies. Lupa diklik. Sorry. Oke. Harus cari ada template-nya mana ada nggak. Nah, ini kayak gini call for paper penting banget. Soalnya dia dia ada nah ini biasanya kalau ada call for paper ini dia itu kemungkinan publishnya lebih cepat gitu. Tapi nanti tema kita harus disesuaikan dengan entrepreneur and creation of decent work for all gitu. Jadi harus disesuaikan aja. Nanti naskah kita bisa diprom lagi. Sesuaikan naskah kita dengan tema ini gitu. Bisa itu mah. Pokoknya gombal banget nih caranya. Oke, udah kebayang. Nah, cuman ini nggak ketemu template-nya. Harus cari template. Ada template nggak ya? Template. Nah, kagak ada. Coba kalau saya klik ini, submit your manuscript. Mudah-mudahan ada template di situ. Saya selalu nyari template sih. Email address. Oh, harus login dulu gue. Accept all cookies.
Saya pakai ini deh. Lanjut. Oke. Lama lagi. Ya udah pokoknya logikanya gitu aja ya. Jadi cari jurnalnya apa, harus cari template-nya, ditulis ulang. Kalau tadi ada call for paper segala macam, saya akan parafrase jurnal kita supaya ngecun dengan tema yang di call for paper tadi. Nah, probabilitas buat buat masuknya jadi lebih tinggi, kira-kira gitu. Oke, udah jam 4. Horor ya. Waktunya sempit banget kalau udah kayak gini tuh. Ini ada lagi nggak ya? Ini udah pertanyaannya. Udah. Saya ingin menanyakan terkait kalimat Turnitin. Turnitin udah ya tadi ya. Oke. Jadi Turnitin urusannya parafrase sih. Jangan pernah, kalau saya biasanya nggak akan copy kalimatnya plek dari referensi di parafrase selalu. Supaya sama Turnitin jadi kecil banget sih. Jujur kalau saya lagi nulis kayak gini, kalau udah ditulis beneran ya, rata-rata waktu deteksi AI ketemunya sekitar di bawah 10%. Walaupun tadi sebagian besar pakai AI, di bawah 10%, udah gitu kalau pakai Turnitin biasanya di bawah sekitar 10-15% pakai Turnitin. Gitu. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ini saya akan save recordingnya.